Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Jakarta dan Tangerang sejak Selasa kemarin tidak menyurutkan umat Konghucu untuk mendoakan pergantian tahun baru Imlek di Kelenteng Bontek Bio Pasar Lama Tangerang. Sejak tadi malam hingga siang hari ini, ribuan warga silih berganti mendatangi kelenteng tertua di Tangerang ini untuk berdoa. Tak hanya itu, warga di pecinan yang berada di kawasan Pasar Lama juga menjalankan tradisi silaturahmi. Dan untuk melihat langsung seperti apa suasana di Kelenteng Bontek Bio, maksud kami, telah bersama kami rekan-rekan yang ada di lapangan, ada Lintang Panjaitan dan juru kamera Muhasin Jalal. Selain itu ada pula rekan kami yang ada di Medan, yaitu ada Windy Nainggolan dan ada Baby Hakim di sana. Namun sebelum kita ke Medan, Sumatera Utara, kita akan melihat bagaimana suasana kemeriahan di Kelenteng Bontek Bio yang ada di Tangerang. Kita akan ke Lintang Panjaitan dulu dan juru kamera Muhasin Jalal. Silakan Lintang dengan laporan Anda. Ya, Ibnu dan juga pemirsa, selamat Hari Raya Imlek dan juga Kongsi Facai Sinien Kuaile. Dan pemirsa, ini dia saya sedang berada di Kelenteng Bontek Bio yang ada di Kota Tangerang. Pemirsa bisa lihat di tayangan maupun di kondisi saya saat ini di lokasi ini banyak sekali masyarakat yang hadir dari umat Buddha dan juga umat Konghucu yang datang untuk bersembahyang untuk merayakan Imlek tahun baru di tahun 2025 ini. Pemirsa bisa dilihat juga di sini kelenteng juga kondisinya tadi sempat turun hujan pada pagi hari, namun tidak menyurutkan antusias masyarakat dan juga umat Buddha dan Konghucu untuk bersembahyang untuk mewujudkan di tahun ini dengan persembahan seperti hio dan juga dupa. Tak lengkap juga dengan ada kertas Syukim. Itu adalah kertas yang merupakan perwujudan rasa syukur dari para umat Buddha dan juga umat Konghucu untuk merayakan perayaan Imlek. Dan pemirsa, di kelenteng ini juga bertemakan cinta kasih, yang dimana tahun ini mereka mengajak untuk para masyarakat untuk menebarkan cinta kasih terutama di lingkungan Kelenteng Bontek Bio di Kota Tangerang ini. Pemirsa, tadi juga bisa disaksikan di tayangan banyak sekali masyarakat yang bersembahyang di dalam kelenteng ini untuk mewujudkan harapan dan juga doa persembahan mereka untuk di tahun baru hari ini, yaitu tahun 2576 Kung Chili. Dan pemirsa, tak hanya itu saja, ternyata di kelenteng ini juga ada sekali banyak persiapan-persiapan tentunya untuk bagi masyarakat Tionghoa untuk melakukan ibadah dengan aman dan juga nyaman, karena ada dari perwakilan Polres dan juga Polsek untuk pengamanan dan pemantauan bagi perayaan Imlek di tahun ini. Pemirsa, tadi juga saya sempat bertemu dan menginformasikan bahwa pada hari ini, tepatnya di perayaan Imlek tahun ini, ada sekitar 10.000 masyarakat Tionghoa yang hadir untuk merayakan Imlek di Kelenteng Bontek, dan akan terus bertambah jumlahnya nanti saat sore hari hingga menjelang malam hari, pemirsa. Tentunya di kawasan ini Bontek Bio bukan hanya ada kelenteng saja, namun juga banyak sekali masyarakat pecinan, karena ini terkenal sekali pada saat ini adalah wilayah yang sudah berusia 300 tahun ini, kelenteng sudah berusia 300 tahun, dan juga rumah-rumah warganya yang sudah berusia ratusan tahun juga, pemirsa. Dan mereka dengan sukacita merayakan hari tahun baru Imlek di tahun Sio Ular Kayu ini. Dan pemirsa, tentunya saya juga berkesempatan untuk menyambangi salah satu rumah dari masyarakat pecinan yang ada di kawasan Pasar Lama ini untuk melihat bagaimana tradisi mereka saat menyambut perayaan tahun baru Imlek ini. Dan tapi sebelumnya kami juga menginformasikan bahwa berikut adalah petikan dari Wakil Ketua Badan Pengurus dari Perkumpulan Kelenteng Bontek Bio. Hujan dari kemarin sore ya, dari menyambut Imlek ini udah cukup deras. Nah, ini suatu tanda udah diberikan suatu keberkahan kepada seluruh umat yang merayakan Imlek. Nah, sampai pagi tadi pun rintik-rintik hujan masih ada. Jadi umat dengan memberikan satu penghormat kepada Imlek ini sudah diberikan satu blessing. Jadi satu keberkahan. Semoga kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian, panjang umur, banyak rezeki, itulah satu harapan bagi umat-umat di Kelenteng Bontek Bio ini. Untuk seluruh umat yang ada, khususnya
Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang. Semoga di tahun ular kayu ini kita lebih menambah kebijaksanaan kita, lebih menambah hati kita lebih jernih, sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan kepedulian kepada masyarakat, dan juga kita dapat melatih diri kita sendiri agar hidup lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga di tahun ini, tahun ular kayu ini menambah satu keberuntungan bagi kita semua, khususnya di Tangerang maupun umat seluruh Indonesia. Pemirsa, tak jauh dari Kelenteng Bontek Bio, di sini juga ada kawasan pecinan di kawasan Pasar Lama. Yang ini adalah masyarakat Tionghoa yang sudah lama tinggal di sini, dan salah satunya adalah rumah dari Ibu Mariati, Ibu Ariati maksud saya. Nah ini dia, beliau adalah warga Tionghoa yang juga merayakan perayaan Imlek di rumahnya, dan ini dia rumah dari beliau. Nah, sudah banyak sekali perayaan-perayaan Imlek seperti sajian kue dan juga lain sebagainya. Dan ini dia keluarga dari Ibu Ariati yang juga hadir pada saat ini untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Koko, Cici, boleh hai, say hi. Ya, oke. Ini dia salah satu anak dari Ibu Ariati ya. Koko boleh wawancara sebentar kok tentang ini nih Imlek. Perayaan Imlek bagi Koko apa sih maknanya? Apa? Tradisi aja ya, tradisi yang biasa kita lakukan setahun sekali. Oke, tradisi 1 tahun sekali begitu ya. Koko ini biasanya kalau di rumah ini keluarga tradisinya apa aja sih kok kalau boleh tahu? Ya, Pak, itu makan bersama aja sih, dia biasa makan bersama, kita kumpul terus sama pai ke leluhur ya. Leluhur sama bagi-bagi angpau. Oke, berarti bagi-bagi angpau, juga beribadah kepada leluhur dan juga makan bersama ya tentunya. Oke, Koko harapannya di tahun Sio Ular Kayu ini apa nih bagi keluarga? Ya, lebih sehat, selalu sehat dan lebih banyak rezeki. Ya, amin. Ya, itu dia pemirsa, salah satu warga Tionghoa yang ada di kawasan Pecinan Pasar Lama. Mereka juga turut memeriahkan sukacita untuk perayaan Imlek tahun 2576 Kung Chili ini. Dan pemirsa, tentunya kita harapkan di perayaan Imlek Sio Ular Kayu ini terus diberikan kebijaksanaan, kecerdikan, dan keberuntungan yang selalu menyertai kita semua dan berkumpul bersama keluarga untuk merayakan sukacita di perayaan Tahun Baru Imlek. Sekian laporan dari kami, kembali ke Andrew di studio. Luar biasa, ternyata kemeriahan sudah terasa sekali di daerah Tangerang yang ada Lintang di sana berada ya, luar biasa. Selain dari Tangerang, di Banten kita juga akan melihat kemeriahan Imlek yang juga turut dirasakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Karena warga etnis Tionghoa di sini juga memanjatkan doa dan harapan Tahun Baru Imlek 2576 dengan hikmat. Lalu untuk mengetahui seperti apa suasana dan kondisinya, kita juga langsung saja menyapa reporter kami yang ada di lapangan. Ada Windy Nainggolan dan juru kamera Baby Hakim. Bagaimana suasana di sana, Windy? Ya baik, terima kasih Andrew dan pemirsa. Saat ini 29 Januari 2025 diperingati sebagai Tahun Baru Imlek atau yang disebut dengan Tahun Ular Kayu, yang dimana elemen kayu ini bermakna sebagai pembaharuan dan pertumbuhan berpadu dengan ular yang memiliki karakter cerdik dan strategis. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu wihara terbesar se-Asia Tenggara, yakni Wihara Mahawihara Maitreya yang terletak di Kompleks Cemara Asri Deli Serdang, pemirsa. Dan pemirsa, uniknya tahun ini Mahawihara Maitreya ini mengusung konsep lampion. Di sini terdapat 3.000 lampion maksud kami pemirsa, dan akan masih terus berlanjut pemasangannya hingga sampai ke 2 Maret 2025 nanti. Begitu juga pemirsa, masyarakat maupun etnis Tionghoa ataupun umat Buddha dapat menuliskan nama-nama mereka pada lampion yang ada di sini dengan melakukan donasi terlebih dahulu secara pribadi. Pemirsa, selain lampion juga wihara ini dimeriahkan oleh kehadiran dari 26 stand yang berisi produk-produk makanan dan non-makanan. Untuk pemirsa yang ingin menghadiri wihara ini dapat datang ke sini di jam 5 sore hingga jam 9 malam.
setiap harinya pemirsa, dan di akhir pekan dapat hadir di jam setengah 11 hingga jam 9 malam pemirsa. Selain itu pemirsa, dari pantauan kami sejak pagi tadi pemirsa, terdapat beberapa kerumunan masyarakat etnis Tionghoa yang menghadiri wihara ini untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Hal ini dikarenakan akan diramaikan kembali pemirsa, maksud kami keramaian ini akan semakin bertambah dari siang hingga malam nanti pemirsa, mengingat masyarakat melakukan acara secara pribadi di rumahnya masing-masing bersama sanak saudara. Selain pagi hari ini pemirsa, tadi malam juga telah dilaksanakan kegiatan peribadatan dari jam 8 hingga jam setengah 11 malam secara bergantian. Ribuan masyarakat etnis Tionghoa melakukan peribadatan di Mahavihara Maitreya ini pemirsa, sebagai bentuk ucapan syukur mereka atas berkat dan penyertaan yang diperoleh selama setahun yang lalu, dan doa menjadi langkah awal untuk memulai tahun yang baru. Untuk mengetahui aktivitas wihara ini dari hari pertama sampai hari ke-15 Imlek, berikut petikan wawancara kami dengan Diki, salah seorang pengurus dari Wihara Maitreya. Dan itu sebagai satu penerangan. Nah, jadi diharapkan waktu kita memasang lampion itu jalan kita waktu 1 tahun ke depan itu terang benderang. Kalau untuk Imlek hari pertama sampai hari ke-15 itu dari pagi biasanya sampai malam itu tetap ada ibadah umum. Jadi hari pertama sampai hari ke-5 kita mengundang umat Buddha untuk datang, untuk sama-sama berdoa. Nah, dengan tema tahun ini juga adalah doa untuk kemakmuran Indonesia dan perdamaian dunia. Puncaknya itu bisa dibilang di hari ke-15 ya, memang di Cap Gomenya. Nah, jadi biasanya kalau di Cap Gomenya itu lebih ramai karena memang hari, kita bilang suasana Imlek yang paling terakhir itu yang dirasakan. Nah, jadi ada kita bilang pentas kesenian juga itu di malam hari, ada barongsai juga, dan banyak lagi. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa. Selamat Tahun Baru Imlek untuk seluruh pemirsa Dai TV yang merayakan. Semoga tahun ini mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan, dan kiranya di tahun ini semua makhluk dapat berbahagia. Saya Winnie Nenggolan dan juru kamera Baby Hakim melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Kembali ke studio, Andrew. Oke, di sana ternyata juga tidak kalah meriah ya. Bahkan lampionnya di sana juga kita lihat sangat menarik sekali, dan kalau kita selfie di sana sepertinya Instagramable sekali ya. Baik, terima kasih teman-teman atas laporannya. Ada Lintang Panjaitan dan juru kamera Muhasin Jalal dari Tangerang, dan ada teman kami juga yang melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara, yaitu Windy Nainggolan dan Baby Hakim langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih teman-teman atas laporannya dan selamat kembali bertugas.